Oke. Oke, Oke. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan untuk silaturahim malam hari ini. Sesuai dengan agenda, kita akan mengadakan sharing session terkait dengan temanya How to Manage a Successful Webinar. Jadi sharing session dari Mbak Iin untuk gimana sih manajemen webinar yang baik begitu. Jadi terima kasih sebelumnya Mbak Iin sudah berkenan sharing kepada kita semua. Nah, saya langsung persilahkan monggo kepada Mbak Iin untuk menyampaikan sharingnya. The floor is yours. Monggo. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di silaturahmi ya, karena kayaknya baru sekali doang ya dengan tim Wasit untuk sharing kayak gini, dan kemarin tuh juga kayak baru perkenalan. Sedangkan kayak ini sebetulnya kita mau ngapain sih? Mungkin masih bertanya-tanya ya, karena beberapa juga masih bingung dengan ini aku harus ngapain gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah kita putuskan aja setelah kita udah melewati kuliah online 3 tahun ya Mbak Lisa ya. Terus ini yang kemarin dieksekusi itu ada training dan kelas kitab klasik. Nah, jadi ya udah kita mending adakan sharing session, dan ya ini sebetulnya kita ya nggak tahu sih ini udah sukses banget nggak sih webinar kita, tapi ya alhamdulillah minimal udah beberapa output yang dijadikan kayak gitu. Nah, hari ini saya bukan jadi istilahnya pembicara tunggal atau apa, enggak. Ini kita benar-benar murni sharing. Jadi silahkan teman-teman nanti kalau ini di tengah-tengah mau di-cut, silahkan gitu Mbak Ii. Kalau ada masukan Mbak Lisa, Mas Zadir, atau Tasya, atau teman-teman yang lain. Ini mungkin langsung aja ya, next. Nah, mungkin biar mengingat lagi, terutama buat Tasya ya, yang masih baru kemarin, ingat-ingat lagi bahwa kita di sini ada penasehat ya, ada ini saya buatnya namanya agak santai aja ya biar kita lebih kenal gitu. Ada Prof Radit ya, kalian kalau mau tahu siapa beliau silahkanlah di search ya, ilmunya begitu banyak, tapi beliau masih mau meluangkan waktu buat menjadi penasehat kita. Dan juga Mas Agas, ini adalah suaminya Mbak Lisa, direktur kita dan foundernya Wasit. Terus ada Mas Imam, wakil direktur. Mungkin sekarang nggak terlalu engagement ya karena beliau ada tugas lain gitu. Terus di divisi humas dan publikasi ini mungkin lebih ke Nanda ya, tapi kalau teman-teman yang lain juga pengen nyoba-nyoba gitu buat press release atau copywriting konten publikasi, ini bisa ke Mbak Nining sama Suhail. Terus divisi kelas alhamdulillah sekarang dipegang sama Mbak Bu Srianti ya, Mbak Ii tadi. Sebelumnya dari yang awal Wasit itu saya pegang, tapi lebih ke kelas online, WhatsApp, Telegram, terus berlanjut ke webinar setelah ada COVID-19 yang ini keberkahan tersendiri sih menurut saya. Terus akhirnya karena banyak teman-teman Mbak Lisa ya, terutama relasi Mbak Lisa dan yang lain juga tertarik dengan Wasit, pengen riset bareng, apalagi mungkin yang kerjanya di dunia akademisi ya, penasaran sama wakaf ya setelah banyak istilahnya setelah banyak di-up di berita-berita nasional, ternyata banyak yang berminat jadi riset juga, akhirnya dibentuklah divisi riset dan saya bergeser ke situ. Kemudian divisi kreatif nih loner banget dari awal Mas Zadid, Masya Allah, mungkin di sini teman-teman yang punya kenalan yang ahli ya gitu di bidang desain ya, video maker, mungkin bisa nih bantu Mas Zadid di tim kreatif kita ya. Ya ini kan untuk dakwah juga, dan ada tim konten ya yang wakaf dan lain-lain tuh Neneng atau Mbak Ella ya dibilangnya. Nah kalau mau info lengkapnya bisa ke wasit.or.id, termasuk kayak gimana sih publikasi itu, kayak gimana press release itu, kayak gimana dokumentasi bentuknya dan sebagainya. Next. Nah kan di sini juga ada teman-teman tuh tim Wasit. Nah ini saya tuliskan sementara pengalaman dari teman-teman yang udah pernah kontribusi. Nah, yang lain ini saya kurang terinformasi ya, jadi belum saya tulis. Kalau Mbak Juna, tahu saya udah nyobain semua, moderator, notulensi, press release. Dan cara dia juga unik ya, notulensi itu dia lebih suka, Mbak Juna itu lebih suka tulis tangan, terus ketik. Nah, masing-masing kan punya cara ya. Kalau teman-teman lebih suka ngerekam, terus transkrip pakai itu, boleh. Kalau langsung ketik, boleh,
Terus kemarin Tasya juga alhamdulillah ini ya udah bantu notulensi, Nanda juga ke copywriting. Next. Ini outline kita sebetulnya intinya tuh kita bicara dari awal sampai akhir gitu. Jadi kayak gimana sih preparationnya ya? Karena ini preparation berarti lebih ke managing tim kita nih. Maunya ayo dong sama-sama komitmen, kita nge-deadline-nya gini. Jadwal kita kayak gimana. Terus pas debatnya itu lebih ke managing speakers dan audience. Jadi di sini moderator sangat menjadi kunci. Pas preparation mungkin yang menjadi kunci adalah PJ acara tersebut ya. Misal kayak training Mbak Ii ini nanti. Terus follow up-nya gimana? Jadi setelah acara bukannya kita terus udah selesai, tapi apa nih yang harus dikejar? Oh, rilis belum? Publikasi nih, publikasi maksudnya lebih kayak ke media-media dan sebagainya. Terus pasti di setiap event juga kita adakan evaluasi gitu. Meskipun kayak Zoom setengah jam itu kita adain. Kalau emang perlu ngomong, kalau enggak ya cukup di WhatsApp. Kadang kita lebih ke WhatsApp dulu, terus nanti yang di Zoom itu yang making decision-nya di situ. Dan juga untuk meningkatkan strategi, kadang kan dari peserta ada feedback ya, nah itu bisa banget membantu kita untuk improvement strategi. Next. Nah, di preparation ini, kita tuh kayak harus ngeplotin kan, mungkin boleh next Mbak, apa sih yang harus dilakukan sebelum dimulai. Yang jelas yang pertama itu, di next lagi itu harus komunikasi sama pembicara atau calon pembicara ya, atau calon trainer, atau kayak kemarin kita plastik itu ustadznya ya kan. Jadi benar-benar harus kayak kita tuh udah prepare duluan. Prepare apa? Next lagi terkait panitia tuh ngapain, terus informasi ke calon pesertanya gimana, terus termasuk juga urusan administrasi ya. Jadi mungkin pas kita ngasih tahu ustadznya, kita masih kayak kenalan dulu ya, lebih tahu kayak gimana sih culture-nya beliau. Nanti setelah tour dan semua udah siap, kalau bisa sih hari itu juga udah siap kita kirimkan. Nah itu kan perlu bener-bener apa ya, komunikasinya bagus gitu. Kalau ustadznya misal atau pembicaranya nggak balas-balas gimana nih? Atau ketika udah balas tapi misal apa nih yang belum gitu, beliau nggak ngasih materi nih, kayak kemarin saya pas hari H baru dikasih, kan kadang ada yang kayak gitu. Nah kita harus kayak gimana cara approach-nya gitu. Jadi ya memang kalau PJ pembicara terutama harus setiap hari sih kalau bisa follow up kayak gitu. Termasuk untuk ke calon yang peserta potensial ya. Kalau kita kayak punya temen, misal kita mau ke yang lebih orang manajemen risiko, jadi ke Nazir atau Bank Syariah nih, manajemen risiko wakaf uang misal. Ya kita japri aja gitu. Nanti kan dia bisa share ke atasannya atau apa. Jadi kita membidik seluas-luasnya, tapi juga kalau ada yang prospek banget silahkan. Termasuk dari panitia itu dipahami, kita udah ngasih template tour, template notulensi, ya press release contohnya gimana, asal kita mau lihat pasti kita bisa. Saya yakin kayak gitu, karena dulu pun saya bukan orang yang bisa ngomong gitu. Ngomong tuh takut banget, sampai di SMK tuh ada guru yang maksa ngomong, akhirnya berlanjut deh kayak sekarang gitu ya. Dulu nggak pernah kebayang menghubungi misal kayak para profesor ya, dosen, kaprodi itu nggak pernah kebayang untuk menghubungi beliau dan kayak memohon, ayo hadir Pak, monggo Pak, dan sebagainya tuh nggak pernah kebayang. Tapi asal kita mau nyoba ya, insya Allah bisa. Next. Nah, ini mungkin beberapa yang saya highlight. Saya sebenarnya nggak pengen ngomong kompleks ya, pengen menyederhanakan. Karena kalau kayak gini tuh, kalau kita belum praktek tuh nggak greget gitu. Jadi kalau pengen ngerti sih, enakan langsung, misal, kan mau saya jadi PJ pembicara, saya akan menghubungi pembicara ini, saya kenal. Nah itu lebih enak sih sebenarnya. Karena kalau pembicara tuh, kalau bisa kita tahu latar belakang beliau gitu kan. Jadi waktu biasanya kayak gitu sih metodenya. Jadi kalau sebelum menghubungi siapa nama beliau, oh beliau dari kampus ini, oh ini. Jadi kita jangan zong banget, kalau bisa kita tahu. Jadi kita enak gitu. Oh beliau misal background-nya Pak Kiai, berarti harus gimana. Oh beliau background-nya apa, kayak gitu. Karena kita akan memohon ke beliau nih jadi pembicara, terus kita bakalan minta tolong administrasi kan, misal CV, foto ya.
terus termasuk minta materi, pasti yang paling berat materi karena beliau harus menyiapkan. Dan setelah beberapa kali jadi pembicara saya merasakan bahwa emang nggak mudah gitu kan. Mohon maaf di sebelumnya, nggak mudah, sampai 3 hari riset itu kadang pernah gitu, karena kita harus mengcompile berbagai materi kan dari berbagai sumber dalam satu acara gitu. Jadi kita harus sabar juga memfollow up. Nah, PJ yang ngurus pemateri ini harus benar-benar ngomongin semua hal itu ke moderator, biar moderator tuh ngerti gitu, menguasai saat hari H. Karena saya pernah juga diminta jadi moderator, tapi kita tuh nggak ada gitu dikasih kesempatan untuk menghubungi langsung pembicara. Jadi kayak kurang chemistry gitu pas kayak gini ngomong. Moderator kan juga ya speaking ya, jadi harus ngomong. Itu menurut saya kurang bagus. Baiknya sebetulnya moderator dikasih kesempatan sih menghubungi pembicara kalau memungkinkan. Tapi kan kalau kayak kita training udah ada SOP-nya fasilitator ya. Jadi apa ya istilahnya, kalau bisa ya silahkan kalian moderator, kalau nggak bisa kita yang handle gitu. Yang penting harus tersampaikan semuanya. Terus panitia juga ini sangat menentukan. Sehingga dari awal kayak administrasi, surator itu harus beres. Hari H, moderator, operator, dokumentasi, dan lain-lain termasuk poster. Ini sampai lembur-lembur Mas Zadid, Masya Allah. Itu karena kita harus tektokan kan. Terus press release juga. Dan semuanya sebetulnya sudah ada guideline dan template. Nggak dari awal. Dan moderator saya kasih warna putih agar apa ya? Ini adalah kuncinya di hari H. Next. Nah, kemudian terkait publikasi itu yang di awal ya, karena kita Prof. Radit itu sebagai penasihat juga memberikan ujangan bahwa yang penting kita itu apa ya, mempublikasikan sebanyak-banyaknya, mendapat peserta sesuai dengan ekspektasi agar manfaatnya lebih luas gitu. Kita berharap ada agen-agen wakaf di semua lini apa ya, pekerjaan, bidang dan sebagainya. Meskipun dia misal kerja di bank sebagai apa, teller, tapi dia ngerti wakaf gitu. Dia jadi buat provokator misal atasannya ya, ayo kita buat apa ini wakaf, gerakan wakaf dan sebagainya. Jadi nggak harus jadi nazir gitu, tapi agen-agen wakaf di semua bidang gitu. Jadi jejaring seluasnya. Mungkin kayak teman-teman yang S1 sekarang kan pada pakai Line ya. Ya mungkin itu bisa dimanfaatkan gitu. Kalau saya nggak pakai sih. Nah, termasuk kita juga punya targeted audience ya, yang memang harus pakai lebih formal gitu. Next. Nah, pas hari H itu kita harus ngapain di date-nya? Ini sih menurut saya ya, mencoba menikmati webinar seperti kita minum kopi. Walaupun saya minum kopi. Jadi kayak ya udah dinikmati gitu. Nggak usah tegang banget, nggak usah mikir yang negatif atau hal-hal yang aduh nanti kalau gini gimana. Jadi kita fokus aja ke manfaat. Kita harus paham nih manfaatnya. Kita nih sebagai panitia pelaksana apa? Jelas semua ini alhamdulillah saya rasakan dan sangat bermanfaat untuk visi saya, tujuan saya gitu. Yaitu dapat ilmu, jaring juga, pengalaman, serta melatih kepekaan apa? Karena kita kan nggak ngomong langsung ya. Kalau kita ngomong langsung, kita juga harus lihat kepekaan sih. Kayak misal MC-nya ngasih kode apa gitu. Misal time-nya udah habis nih atau apa. Kan biasanya ada timekeeper ya. Kalau acara offline biasanya kalau saya dulu panitian. Kalau kita kan nggak ada ya. Jadi kita kepeka aja gitu. Misal sebagai moderator lihat jam. Sebagai misal PJ pelaksana ngingetin moderator. Kayak yang kemarin saya lupa kan buat dokumentasi, tapi kan alhamdulillah Mbak ngingetin, Mbak kita belum foto. Oh iya, ya udah dibawa santai aja walaupun kita lupa ya. Terus kayak gimana kalau misal ada perubahan agenda gitu. Ya ini saya bilang surprise event ya. Karena itu mungkin banget sih terjadi. Misal pembicaranya belum konfirm nih sampai H-1 jam misal atau apa, jadi kita harus mundur jamnya, mundur harinya atau gimana. Kayak gitu. Nah, itu harus dikoordinasiin ke PJ acara karena beliau yang menghubungi kan. Ya, intinya nggak usah panik duluan gitu. Apalagi kita sebagai moderator karena kita menghadapi audiens kan. Ya, kendaliin peserta aja. Kayak mungkin waktunya kok agak molor ya, biar nggak kelihatan molor gimana. Ya udah kasih video, ngasih tahu informasi nanti ya setelah acara begini-begini ya Bu, benefitnya gini. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau riset bareng atau apa. Jadi mereka tuh jangan sampai nunggu nganggur gitu. Kayak gitu. Terus operator sama moderator nih benar-benar harus koordinasi. Jadi biar nggak wasting time. Saya pernah yang ngikutin webinar yang kayak ya nunggu ini error ininya kayak gitu. Jadi
si operator nih bener-bener kayak di bawah slide-nya itu harus ada ini kamu nampilin setelah ini kamu nampilin setelah ini. Saya buat seperti itu pernah kayak gitu. Jadi kapan nampilin slide poster, CV, materi itu si operator juga harus tahu ini rundown. Jadi bukan cuma ngikutin moderator, tapi dia juga harus tahu rundown gitu. Terus dokumentasi itu biasanya harusnya sama operator sih, tapi kalau ternyata dia tiba-tiba nge-lag atau apa, emang harus ada backup gitu. Moderator bisa jadi backup atau PJ acara yang ikut event itu. Tapi dalam hal ini moderator adalah kuncinya ya. Benar-benar harus menguasai tujuan acara, jadi baca TOR ya. Kalau jadi moderator harus baca TOR, kalau bisa baca materinya, terus tahu CV pembicaranya tuh dibaca dulu. Jadi pas ngomongnya pas nyampein tuh nggak dari awal sampai akhir dibaca gitu. Saya pernah kayak gitu sampai dibaca beberapa halaman. Ngapain kan ya? Jadi diringkas aja dan juga harus menguasai audiens. Makanya database audiens itu penting banget buat moderator kayak ngasih tahu bahwa oh ya ini ada dari bank ini nih, oh ini ada dari Jawa Barat nih, Jawa Timur. Jadi si audiens tuh kayak oh mbaknya notice ya kayak gitu. Bahkan saya pernah juga kayak yang bahkan dari luar negeri itu sangat notice, oh ya terima kasih sister ini karena kita saling nyapa di grup chat, di chat Zoom-nya dan sebagainya. Itu apresiasi sih, wujud apresiasi kepada para audiens yang sudah menyediakan waktunya bahkan investasinya ke event kita. Next. Karena beberapa yang kayaknya masih agak deg-degan ya kalau ngomong, meskipun kita cuma webinar, ya bukan cuma ya, maksudnya meskipun kita nggak benar-benar megang mic dan di hadapan banyak orang, karena kita di hadapan layar kotak kan, tapi memang ini faktanya ya, people's biggest fears itu ternyata bukan kematian itu nomor 3. Kedua ular, dan yang pertama adalah, di next lagi Mbak, public speaking. Kayak gini juga kita namanya melatih public speaking, dan waktu saya baca-baca info, ternyata di masa pandemi, kemampuan public speaking ini sangat diperlukan dan bahkan bisa menjadi istilahnya sumber penghidupan lah ya, istilahnya kayak gitu. Next. Ya, ini fakta juga, ini soalnya menarik, jadi saya tampilin glossophobia. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang belum ngeh ya. Tapi ini memang 70% populasi kita itu adalah glossophobia, jadi ketakutan terhadap public speaking. Next. Di next aja Mbak. Itu nanti keluar sendiri. Kayak tiba-tiba kaku, tiba-tiba banyak kayak gitu-gitu. Next. Nah ini kan tadi pas acara ya, terus ya ini gambaran aja biar teman-teman semangat ya. Habis itu ngapain nih? Apa yang harus di follow up kayak gitu kan? Yang pertama adalah press release. Di next aja, karena ini penting banget ya. Orang tuh misal habis agenda kayak tadi misalnya yang para Madinah ya hari ini pasti udah disiapin dia draft press release. Waktu panitia di UI juga kayak gitu soalnya. Jadi press release kita sudah ketumpuk. Jadi setiap wartawan yang datang kasih aja, nanti kan tergantung inovasi mereka ya mau merubah apa setelah mendengar seminarnya tuh mereka ikut ini bagus deh. Ya udah dibuat. Bahkan mereka bisa jadi beritanya itu 3 atau 4 kan karena panjang acaranya gitu. Makanya sebetulnya idealnya tuh udah ada draftnya. Yang penting draftnya itu udah ada 5W1H sih di hari H itu. Misal kayak nama, agenda, pembicara, tema, peserta kapan, kayak gitu. Jadi kita tinggal nambahin statement yang penting nih dari pembicara, kayak gitu di hari H. Jadi H+1 jam itu udah bisa publish. Bahkan para wartawan itu kan kalau pas event tuh sambil ngetik, udah publish, acara belum keluar udah publish kan. Next. Kemudian terkait notulensi, itu kan kita harus mencatat dengan lengkap materi ya dan tanya jawab selama agenda. Ini terserah sih nanti metodenya mau kayak gimana gitu ya. Next. Karena apa? Ini penting karena ini akan menjadi bahan kita juga riset ya kalau bisa ya di working paper kayak gitu. Next. Terkait dengan hak pembicara juga kan beliau udah memberikan kewajibannya yaitu memberi materi ya ke kita, sharing ilmu waktunya gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan ini ya, termasuk administrasi keuangan. Kadang mungkin beliau ini butuh
surat ucapan terima kasih untuk kampus ya, sebagai tanda bahwa ini dosen kampus ini udah mengisi acara selain sertifikat, terus juga dokumentasinya kalau bisa dikasih, karena ada pembicara yang tipenya memang suka upload juga, itu menurut saya membantu publikasi kita secara sukarela gitu. Terus bukti transfer juga, terus press release juga kalau bisa. Jadi kayak, wah acara ini diliput nih, oh terbit di sini nih, kayak gitu. Kemudian hak peserta dan panitia juga jangan kelewat gitu. Nggak hanya eksternal, tapi internal juga. Termasuk informasi rekaman kan buat notulensi, terus sertifikat juga, bukti penerimaan, dan juga informasi, karena kita hampir semua event berbayar itu 20%-nya akan dialokasikan ke wakaf ya. Jadi kita harus menginformasikan perkembangannya sebagai tanggung jawab dan transparansi dari wasit sebagai semacam mitra nazir untuk menghimpun kayak gitu. Next. Nah ini sebagai sharing aja ya kayak gimana. Ini sebetulnya triple P method ini untuk kayak ngomong langsung ya di panggung, tapi ini saya sesuaikan aja lah ya. Yang pertama prepare. Ya kadang saya di depan kaca ngomong kayak gitu ya buat latihan gitu. Dan kayak gini nih, tadi sebelum 7.30 saya udah minta bantu cek suara, share screen, cahaya udah oke belum, kita udah nyaman belum, laptopnya udah pas belum, termasuk yang penting yang saya bold ini yaitu kuasai agenda dari awal sampai akhir, termasuk apa sih yang harus disampaikan ke peserta. Kan biasanya moderator itu ada pesan sponsor ya, kayak kemarin pas bantu Mbak Lisa, Mbak jangan lupa sebutin IG ini yang udah membantu acara ini kayak gitu. Nah itu juga penting. Barangkali kan next wasit ada yang mau ikut mengiklan, kita harus nyebutin kayak gitu. Next ini lebih ke ya duduk santai, terus kalau bisa WA harus on. Jadi ketika ada tiba-tiba mendadak ganti apa nih, ya kita harus gercep gitu, gerak cepat dan rajin cek chat Zoom gitu. Karena beberapa kadang lupa ya, saking fokusnya ngomong atau memoderatori jadi lupa nggak lihat chat gitu. Dan kalau bisa ya pander to the audience sih, maksudnya ya kita senyaman mungkin ngomong, nanti yang denger juga nyaman gitu. Kalau kita pas ngomongnya udah istilahnya kayak udah takut duluan, yang denger juga nggak nyaman gitu. Jadi make a simple joke boleh, atau yang ngikutin aja lah alurnya pembicara, audiensnya tipenya kayak gimana, kan kita langsung bisa nangkep ya dari suaranya, karena kita di sini nggak lihat kayak gitu. Next, ini pun saya nggak lihat teman-teman karena pakai handphone. Next, ini gambaran aja. Ini coba saya nanya ke teman-teman, menurut kalian yang kuning ini berarti dia udah bagus atau belum posisinya? Yang tanda kuning. Bagus, Mbak. Udah bagus. Yang merah? Posisinya kurang pas. Kurang, iya. Termasuk saya ya. Mati waktu itu, lampunya mati ya, udah mati, terus harus buat ngecas handphone, jadi ya udahlah ya, pas di sesi fotonya nggak pas cahayanya. Nah ada yang mungkin terlalu deket ya, mungkin jadi harus pakai penyangga sih kalau menurut saya, kalau misal pakai handphone atau laptop pun harusnya nyesuaiin tinggi badannya. Nah yang kuning ini kan udah pas ya. Ini saya appreciate banget sama Bu Ayu ini, padahal beliau ini lagi kerja loh di meja kerja, tapi udah tahu gitu positioning yang bagus gitu, sehingga ngepas lah gitu. Ada juga yang mungkin terlalu ke bawah ya karena di meja kerja dan sebagainya. Nah tapi kan kita di sini sebagai misal moderator, atau kalau misal teman-teman diundang jadi speaker ya, kalau bisa setengah jam sebelum event udah prepare. Next. Nah ini sharing aja, ini saya sempat sharing ini ke junior sih ya, tentang mana yang do, mana yang don't gitu. Karena saya yakin semua teman-teman di sini pasti akan mendapatkan kesempatannya untuk berbicara gitu. Ya nanti pasti akan ada waktunya dan semoga ini bermanfaat. Jadi sebagai moderator ataupun speaker itu harus organize gitu, concise. Saya juga bahkan selalu bawa catatan kecil ini meskipun ada laptop ya. Jadi kayak oke, ini moderator harus nyebutin apa aja, kita tulis. Oke, pembukaan harus ngomong apa. Oke, penyebutan IG itu harus di mana aja. Oke, di awal, di tengah, di akhir kayak gitu. Dan kalau bisa meskipun kita menghadapnya laptop ya anggap aja itu orang. Jadi ada eye contact. Dan nggak terlalu panjang notes-nya.
termasuk ketika ngomong itu ya udah simple aja sih dan clear gitu. Meskipun ditornya panjang, itu gunanya kita baca tuh kita bisa meringkas itu dan kita menyampaikan ke peserta gitu. Di lebih enak gitu. Dan harus confident karena kalau nggak confident tuh ya pasti orang lain pun akan melihat gitu. Ngomongnya juga harus keras karena saya kemarin kan coba ini kan apa namanya ngerekam pakai transkrip pakai Google Doc. Kalau yang ngomong itu pelan di Zoom-nya itu nggak kedetek sama sekali, itu mempersulit sih. Jadi kalau bisa ya agak keras dan ya kalau ada perlu berhenti. Yang nggak boleh tuh kayak rambling, jadi kayak bulat ngomongnya. Mau ngomong misalkan wakaf uang itu adalah potensi bagi bla 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 itu, tapi ngebulet ya. Terus note-nya berantakan, jadi nggak terorganize. Harusnya habis pembicara ngomong ini kita break dulu, tapi dia langsung aja tuh sehingga kita lupa ngingetin speaker ya untuk mohon maaf Pak kurang 5 menit. Nah itu harus ngomong. Nah kita bisa ngomong kayak gitu kalau kita punya notes bahwa oke, dia udah 15 menit. Oh oke, ini udah 25 menit. Dan jangan gugup gitu. Termasuk jangan terlalu lembut juga, nanti orang ngantuk dan banyak filler kayak jadi wakaf uang itu ya kayak gitu. Nah itu kalau bisa dihindari. Next evaluation-nya itu lebih ke pengalaman aja sih ya. Ini mungkin teman-teman juga bisa baca dan bisa mendengar sendiri kalau misal ada yang di YouTube-nya Wasit ya. Kalau FGD itu ya formal dan benar-benar harus ada timekeeper karena semua yang datang itu responden ahli dikasih kesempatan ngomong. Jadi kita harus ada timekeeper. Kemudian kalau webinar itu oke lah, formal santai, lebih banyak diskusi, dan biasanya ada kasus-kasus menarik kan. Itu bisa jadi bahan kita ngomong gitu sebagai moderator untuk menarik apa ya peserta juga ya. Dan kita kalau webinar itu kan peserta umum ya, diharapkan berarti lebih banyak ya daripada training yang terbatas. Jadi kita harus informasikan tentang Wasit dengan maksimal gitu. Kita ingetin Instagramnya Wasit, kita harus bisa ngelihat press release gimana, kayak gitu-gitu. Nah kalau training, itu kemarin evaluasinya lebih ke follow up pembicaranya harus terus-menerus ya. Terutama materi, karena di training itu ada pre-test, studi kasus, post-test, kayak gitu. Dan biasanya kalau training ya beliau-beliau ini kadang lebih nyaman share screen sendiri ya, karena lebih enak gitu. Kelas kita pelasik kemarin lebih santai ya, Mbak Juna banyak ini juga nih ketawa, terus para pesertanya juga nanya-nanya lebih santai gitu. Tapi kemarin evaluasinya ada misinformation tentang pelaksanaan kelas selanjutnya. Jadi ini juga makanya PJ kok moderator dan pembicara sih sebetulnya sama-sama harus melihat tor dengan baik gitu. Jadi nggak ada miss kayak gini. Moderator juga harus memastikan ke si PJ acara ini sebetulnya agendanya bulanan atau gimana kayak gitu. Dan ini karena metode khas pesantren, jadi mungkin peserta kan ada yang apa ya kaget atau apa. Nah kita bisa sambil ngasih tahu bahwa ya metode ini memang sesuai dengan ngaji gitu. Jadi nggak ada PPT yang formal atau apa. Nah kalau notulensi ini sebetulnya banyak evaluasi sih karena beberapa kurang tepat waktu ngumpulinya, terus mungkin metode yang dipakai kurang efisien sehingga agak memberatkan bagi si notulen, atau mungkin bisa jadi karena kurangnya komitmen. So terima kasih banget kemarin yang udah bantu notulensi dan sangat tepat waktu. Kemudian terkait press release dan desain itu maksimalnya H+1 sih sebenarnya kalau press release, dan desainer ini harus koordinasi sama PJ acara. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti ada yang jadi PJ acara, nah harap benar-benar koordinasi terus sama desainer ya, biar dia nggak terlalu banyak revisi. Next, kayaknya udah ya. Saya udah kebanyakan ngomong. Terima kasih ya. Silakan Mbak Lisa, Mbak Iin, dan teman-teman barangkali mau sharing. Masya Allah. Jazakillah khair, Mbak Iin. Masya Allah ini sangat komprehensif ya. Dan ini based on true story ya. Ya, industrinya Wasit. Terima kasih banyak Mbak Iin. Jadi silakan nih teman-teman, khususnya yang teman-teman ada Stasya, Salwa, Mbak Juna, Khalif. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan
Oh, ada Salwa. Tadi Mbak ada Juna. yang digabungnya di tengah ya, jadi nanti insya Allah kita akan share recordingnya gitu. Oh gitu, oke. Biar bisa ikut yang sesi awalnya. Tapi silakan jika ada pertanyaan, monggo. Oke, sharing aja nggak apa-apa sih. Makasih ya udah teman-teman Terima kasih. mau bareng-bareng sharing di sini. Nah, mungkin ini sekalian menginformasikan ya. Jadi tempo hari itu kan sebenarnya teman-teman sudah mengisi yang tentang upcoming kelas ya, yang jadi fasilitator. Nah, cuma awalnya kan hari Senin dan Jumat ya, berarti kita ngupload tanggalnya. Nah, cuman kemarin setelah kita bikin survei, Mbak Iin sudah share survei, dan setelah kita evaluasi berdasarkan survei itu kita adjust nih jadwalnya jadi Sabtu ke Sabtu. Jadi nanti sepertinya perlu diisi ulang ya, khususnya untuk 4 training pertama, karena kita akan fokus ke 4 training pertama dulu. Jadi nanti teman-teman dipersilahkan cek jadwal masing-masing, kalau misalkan bisa nanti silahkan diisi untuk terlibat di trainingnya wasit gitu. Kalau menurutku sih untuk teman-teman yang magang ya, yang anak-anak PPA, yang teman-teman PPA yang magang itu silahkan diambil kesempatan ya, karena nanti dengan teman-teman involved di situ tuh teman-teman bisa ikut nyimak materinya juga gitu kan, for free pula. Jadi bisa belajar terus nanti bisa dapat experience gitu. Apalagi kalau yang teman-teman magang nanti kan, kalau dulu sih saya magang tuh bikin report ya. Jadi memang ada lesson learn-nya gitu. Jadi sangat saya encourage, personally saya sangat mendorong teman-teman untuk bisa terlibat aktif begitu. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Atau tambahan dari Mbak I dan Mas Zadid mungkin ya. Silakan. Yang asabiqunal awalun. Iya, Masya Allah. Mas Zadid ada yang ingin disampaikan? Ya Mas Zadid, on true story yang sampai jam 1 malam ya, koordinasi Masya kita. Allah. Ya jadi begitulah. Memang kalau event itu kalau kita bilang di profesional ya, apalagi aku banyak juga kemarin collab sama UJK sama BI, jadi mereka memang kayak nyediain studio bareng, terus profesional banget ya nyediainnya. Jadi saya jadi ingat dulu waktu mahasiswa gitu kan, ya ini ya, dulu ngadain training di mana-mana ya. Jadi mungkin ya TOT sebagainya itu ya. kalau boleh Mbak Lisa. Gimana? Mau share screen boleh nggak? Oh, boleh. Bentar. Boleh, Mas. Nah, gitu dong. Mana nih? Ini pelajaran lama sih. Nah, udah Tapi bisa abadi, share Mas, screen. ilmunya. Buktinya sampai sekarang aku pakai. Ya. Jadi kayak gini, namanya event checklist. Kelihatan nggak? Masih loading, Mas. Belum kelihatan. Masih hitam gitu, belum kelihatan. Wait. Iya, ini. Udah ya? Oh, bagus nih. Kayaknya nanti berarti kita bikin begini ya. ya. NTT itu ya? Aku lupa loh. Ini yang bikinin si Nawira. Iya. Oh, Mbak Nawira. Iya. Nah, dulu dibikin kayak membicara. Aduh, ini emang ampun deh, event offline. Bagus tuh. Sampai ke perlengkapan acara kayak gitu. Jadi ketika dari nasional, dari kita gitu kan, kunjungan ke daerah gitu, make sure ini dicentangin semuanya. Kalau ada yang belum make sure, nah itu dipikirin gimana solusinya kayak gitu. Gitu sampai personelnya juga dihitung gitu sih. Itu kalau di tempatku. Terus kalau misal bikin podcast atau apa ini, kebetulan aku besok mau collab juga dari Nazir sama BPRS, jadi kita bikin kayak gini gitu. Itu sih. Share, Mas. jadi kalau jangan itu, aku nggak tahu boleh apa enggak. Cuman kalau Fose kita kan udah selesai ya. Jadi kemarin sih sharing juga sama teman-teman di Fintech Alami ya. Jadi kemarin ketika bikin semacam Instagram gitu, itu tuh ada semacam skripnya gitu. Jadi kayak cadangan aja kalau misal ngeblank gitu ya. Ngeblank tuh ngomongin apa gitu. Ya kalau teman-teman perlu data atau perlu
hasil riset buat disampaikan ya, buat bridging ke acara bisa juga kayak gitu. Gitu sih paling dari aku. Sama ya dari event checklist itu nanti teman-teman bisa ngebagi lagi job list-nya ke teman-teman yang lain, kemudian biar juga teman-teman nggak lupa. Jadi checklist itu penting banget, terutama buat to-do list ya. Meskipun udah kerja pun itu sangat penting biar kerjaan kita tetap on the track kayak gitu. Dan kalau mungkin bisa dibikin online ya kita bisa sama-sama buat monitor kayak gitu sih. Ya itu saran aja dari aku. Masya Allah, terima kasih Mas Zadid sharingnya. Masya Allah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ye ye ye. Oke, Hati. Dari I ada yang ingin ditambahkan? Ada dong. Mbak Juna, itu babynya. Siapa tuh? Ayo siapa ayo? Cantik banget. Silakan Mbak Juna, ada yang ingin di-sharingkan, monggo. Mbak Juna. Saya pendengar nih, Mbak. Saya pendengar. Terima kasih Mbak Iin. Sangat menginspirasi lah Mbak Iin pokoknya. Thank you. Yang selalu semangat Mbak Juna, semangat Mbak Juna. Jujur ya Mbak, saya kayaknya termasuk dalam 70% itu. Dari dulu saya selalu menghindari yang namanya public speaking. Ternyata penting ya. Banget. Dan di saat disuruh orang ngomong sekarang, aduh, saya baru belajar. Harusnya kan belajar dari kemarin-kemarin. Saya selalu menghindari soalnya, Mbak. Nggak apa-apa, nggak ada yang telat dalam belajar, Mbak. Iya, alhamdulillah ada Mbak Iin, Mbak Lisa yang sabar banget membimbing. Enggak, makasih banget loh Mbak, udah selalu bersedia siap buat apa saja. Insya Allah. Meskipun harus telat-telat ya, aduh maaf banget. Nggak apa-apa. Saya bantu sebisa saya semaksimalnya. Masya Allah, semoga dipermudah ya Mbak. Udah ngebantu Insya Allah kita. bagus lah materinya Mbak Iin. Makasih banyak Mas Zadid juga. Mungkin yang checklist Mas Zadid itu bisa di-share ya. Iya Mas, jadi saya olah deh, nggak apa-apa. Nggak dipublish. Ya itu udah tadi, aku taruh di grup. Yang ada di apa? Yang tadi apa? Podcast itu Mas Zadid kasih poin-poinnya aja. Isinya nggak usah dikasih ke aku. Nanti aku bikin sendiri. Buat Mbak Lisa podcastnya ini wasit. Bikin Mbak podcast. Boleh. Oke, ada lagi nggak Mbak I yang kemarin ya hampir ada yang ingin menangis bersama. Silakan. Menangis bersama, bingung. Atau yang lain nih, saat Tasya kemarin nanya juga kan ya. Gimana Tasya? Are you ready to be a moderator? Insya Allah Pak. Mungkin ini ya Mbak Iin ya, yang pengalaman saya dari orang yang takut public speaking sedikit-sedikit sudah bisa. Udah banyak bisa. Ternyata tuh mental ya. Betul. Kan malamnya karena udah saya persiapin tuh apa-apa, tapi begitu udah di depan laptop, ngeblank, hilang semua, jadi nggak beraturan. Kalau udah ada yang kelangkain satu, jadinya hilang semua. Oh, jadi memang pas kemarin itu ada kesempatan moderator lagi, saya coba mentalnya deh yang disiapin siap. Jangan terlalu deg-degan. Alhamdulillah meskipun ada kekurangan tapi lumayan lah dibanding pas awal-awal. Signifikan loh Mbak improvementnya, Insya Allah. Ya, mudah-mudahan dikasih kesempatan lagi ya Mbak. Oh tentu saja. Ini aja Mbak terus dikoreksi ini. Oke. Makasih banyak loh Mbak Lisa sama itu ada cowok cakep ya. Cowok cakep. Public speaking itu praktis kalau kata orang practice make perfect ya. Jadi jam terbang matters gitu. Semakin sering ngomong di depan kamera, semakin sering semakin lanyah gitu. Oke, Salwa mau silakan. Salwa ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo Mbak, kita sering-sering Zoom aja, pura-pura lagi webinar. Oke, Salwa silakan. Mbak Iin, makasih banyak atas sharingnya. Jarang ada yang nge-share kayak ginian dan di-share rasanya kayak jadi reminder lagi.
Aku mau nanya aja sih terkait jadi moderator kan kayak kita bacain CV. Nah, terkadang Salwa ini beberapa kali jadi moderator, cuma Salwa belum merasa maksimal karena biasanya kan kalau moderator sendiri ngerangkum gitu ya Mbak di akhirnya. Berarti ya kurang lebih kita harus mendengarkan pembicara itu dari awal sampai akhir. Kira-kira ada tips nggak sih dari Mbak Iin gitu, biar setidaknya rangkuman kita tuh singkat, jelas, padat, dan nggak kemana-mana. Terima kasih Mbak Iin. Sama nih, bentar ya. Aku share juga nih materi public speaking yang aku share ke junior aku, biar teman-teman sambil buka-buka deh. Bentar ya. Ini desainnya dari yang desain public speaking itu Mbak Lisa. Jadinya aku tadi lumayan rame desainnya. Mohon maaf ya kalau terlalu feminim desainnya. Oke, terkait tips ya untuk merangkum itu. Saya juga banyak belajar sih alhamdulillah setelah ya diamanahi selama COVID-19. Jadi bagi saya sih alhamdulillah banget ya COVID-19 menambah istilahnya one level atau ya bahkan two level buat skill public speaking saya. Yang pertama, ya CV itu nggak perlu kita bacain semua gitu. Siapa yang bakal inget CV sampai 4 lembar dibacain, ya kan? Jadi makanya saya kalau jadi moderator, saya strict juga. Saya telepon PJ acaranya. Yang kemarin termasuk tuh Mbak, yang dari Lumi, saya nggak puas, saya telepon aja bahkan untuk hal sepele untuk memastikan ya. Jadi moderator emang harus make sure benar-benar. Yang pertama, oke, pembicara CV. Karena kita jadi ngerti kan kalau siapa sih pembicaranya, kita enak gitu. Ini tipe orang santai nggak ya gitu. Terus pas CV, jadi kita punya ringkasan. Makanya saya kemarin yang Mas Zadid itu kan yang training ada ringkasan CV, itu membantu saya banget untuk membacakan ketika jadi moderator. Kemudian yang kedua, meringkas materi. Intinya kita dengerin aja kan, dan kita kan sebagai moderator udah dapat ini nih apa PPT-nya duluan, makanya itu penting banget juga kalau kita udah dapat PPT-nya, kita tulis tuh poin-poinnya atau di laptop aja atau di WhatsApp bahkan ya, oh poin Bapak ini ngomong ABC gitu, terus ABC ada apa aja kayak gitu. Nah nanti ketika apa ya tanya jawab, nah itu kita sambil mikir, oh ini tadi ngomong ini poinnya ini. Terus pas tanya jawab ada pertanyaan menarik, itu kalian buat jadi simpulan juga nantinya. Nah nanti di akhir itu sebelum berarti pas tanya jawab agak akhir tuh kalian bahkan saya tuh kadang buat di WhatsApp notes-nya untuk kesimpulan terakhir minimal 5 poin aja sih, 5 poin maksimal 5 poin terkait event itu. Jadi nggak harus semuanya kita ingat ya, tapi poin-poin intinya. Oh Bapak tadi ngomongin misal wakaf uang, hukumnya, terus potensinya misal, terus apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kayak pertanyaan dan jawaban itu nyambung di kesimpulan kayak gitu sih. Jadi nggak usah terlalu banyak gitu. Dan notulensi tipe kayak gitu itu kita udah jadiin satu dan insya Allah akan menjadi buku. Nah semoga aja tahun ini udah rilis ya Mbak Lisa dan teman-teman bisa ngebaca. Dan saya juga udah beberapa kali kayaknya ngasih contoh notulensi. Nah itu bisa jadi pegangan siapa tadi, Salwa ya. Salwa ketika jadi moderator, oh berarti kesimpulannya harus apa nih poin-poinnya. Ya, sebetulnya poin-poin dari pemateri sama tanya jawab yang menarik ya untuk yang kiranya perlu di-highlight dan perlu di-follow up. Itu aja. Jadi nggak kayak hukum-hukumnya nggak usah kita apalin, tapi intinya bahwa regulasinya harus ditingkatkan. Ya udah itu aja kesimpulannya. Mungkin itu Mbak Lisa. Terima kasih Mbak Iin. Masih ada 5 menit lagi, teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Itu materinya udah saya share ya, semoga bermanfaat. Silakan. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ya. Olif. Mas Olif, ya. Monggo Mas Olif. Oke, saya izin bertanya ya terkait public speaking tadi itu. Ya, mungkin tips-tips saja sih Mbak. Karena selama pengalaman saya sebagai moderator itu terkadang itu
saya itu sudah mempersiapkan ya Mbak ya. Sebelumnya itu misal besok ada kegiatan menjadi moderator, kemudian saya persiapkan. Tapi pas waktu hari hanya itu ketika menjadi moderator itu terkadang itu lupa gitu Mbak. Padahal pas persiapan itu sudah mau menyiapkan, menyampaikan ini, kemudian pas waktu hari H itu terkadang lupa. Mungkin bisa di sharing-sharing gitu Mbak terkait tips-tipsnya biar nggak gugup, kemudian ya mudah menyampaikan juga. Benar sih kata Mungkin Mbak itu Lisa. Oke, terima kasih Mas Olive ya. Benar kata Mbak Lisa, practice makes perfect. Jadi kalau misal ini udah latihan ngomong di depan kaca gitu ya, atau ngomong kalau saya kadang di depan ini kamera handphone aja gitu. Kira-kira udah pas nggak muka saya sambil ngomong kayak gitu sebelum memulai acara itu. Dan moderator itu kan intinya yang pertama kayak nyapa ya ke peserta gitu, itu kasih buat note simple gitu, dan biar nggak lupa apa ya lihat notes-nya gitu ya. Jadi buat kalau nggak tuh sticky notes terus tempelin di laptopnya atau sebelah handphonenya gitu kan, yang nempel atau di penyangga HP-nya atau di dekat lampunya itu, biar tahu oh tadi udah nih nyapa terus ngapain gitu kan. Oh habis itu ngasih tahu nih kayak latar belakang event ini kan, latar belakang eventnya ini tuh apa kayak gitu kan. Kayak misal kemarin yang kitab klasik ya, karena ternyata wakaf banyak dibahas di kitab klasik, tapi belum banyak muslim yang mempelajari itu kayak gitu. Atau data kayak tadi Mas Zadi itu tuh data juga menarik kalau di event Capital Boost gitu Mbak Lisa, jadi dikasih tahu data-datanya gitu, jadi menarik itu moderatornya. Terus yang pertama itu tadi tahu ya secara garis besar itu ditulis gitu, rundown dari awal sampai akhir di dalam notes kecil aja, atau bahkan di notes WA. Jadi kita tahu nggak mau ngapain nih biar nggak lupa. Terus ketika nanti udah ngasih tahu, terus ngenalin si pembicara juga kayak gitu ya. Apa aja yang harus diomongin. Kan CV kadang sampai ada yang berlembar-lembar, itu nggak usah diomongin. Jadi kita perlunya tahu CV terlebih dahulu tuh biar kita tahu apa yang mau disampaikan. Oke, CV nama, alamat, nomor handphone, atau misal Instagram, pendidikan, pendidikannya apa, terus highlight yang pekerjaan yang di highlight aja. Jadi kalau misal punya 10 pekerjaan ya nggak usah disebutin semua gitu. Terus riset juga yang di highlight 1-2 aja, nggak usah semua. Intinya beliau banyak riset terkait wakaf misal, nggak usah semua. Nah ketika materi juga sama, kan habis materi pas beliau ngasih materi kan kita dengerin ya, kita catat notes penting-penting aja buat mind map gitu loh, kayak mind map aja. Terus ketika tanya jawab itu juga kadang saya tulis di inti poin pertanyaannya apa gitu. Satu apa, yang tadi kedua apa, yang menarik aja yang nanti kita sampaikan di kesimpulan ya. Jadi intinya catat ya, kalau nggak mau lupa catat ya, kalau udah ada catatannya jangan hilangin, catatannya ditaruh di samping laptop kita gitu. Mungkin itu ya Olive, kalau saya sih gitu, makanya selalu ada buku kecil ini. Masya Allah, terima kasih Mbak Iin. Baik, Terima kasih. Ini pengumuman apa Olive ikut MTQ? Iya, Olive ini loh, Masya Allah, apa Barakallah. Hafiz Quran. Masya Allah. Iya. Di kampus mana Mbak? Di Brawijaya ya, Olive ya? UB ya? Masya Allah. Jadi selain kuliah menghafal Quran juga. Masya Allah, barakallah. Habis illa masya Allah. Allah. Ya. Oke. Bentar. Baik. Nah, jadi teman-teman, ini udah 1 jam ya agenda, sesuai agenda. Ya. Tapi yang penting kalau udah ketemu gini kan jadi lebih cair ya gitu. Jadi jangan lebih kenal. Nanti di grup kalau misalkan ada yang ingin ditanyain, tanya aja di grup, nggak usah malu-malu gitu. Intinya kita di Wasit sangat support dengan environment untuk belajar. Jadi silahkan teman-teman maksimalkan fasilitas yang ada gitu ya. Environment untuk belajar, sehingga dan itu belajar tuh jatuhannya teman-teman bisa merasakan manfaatnya gitu, karena nantinya intinya kan memang kalau bahasa
kalau pakai bahasa petani, siapa yang menanam dia gimana sih, siapa yang menanam dia akan menuai. Iya, jadi intinya kalau teman-teman mau belajar ya itu untuk teman-teman juga, dan bukan hanya untuk teman-teman tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain gitu kan. Ya, jadi astagfirullahaladzim, ya Allah, ini anak-anak sudah sudah mulai tidak betah ini. Kita cukupkan sampai sini ya teman-teman. Kurang maaf. Sekali lagi terima kasih atas sharingnya. Ya, sama-sama. Sudah menyempatkan waktu. Insya Allah kita sambung lagi di grup. Ya Allah. Ya, kita boleh foto dulu yang... Oh, boleh. Dokumentasi ya, boleh. Yang memungkinkan buka kamera. Satu. Alfat nih. Bentar, belum itu loh. Aku lagi duluan. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Thank you semuanya. Mohon maaf ya kalau ada salah dan hilang. Dede aman. Salam. Banyak ngomong, banyak salah. Mohon maaf ya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iin, Kak Lisa, terima kasih Mbak Juna semua. semuanya.